gimana ya Mbak ya, kalau Mbak kan pernah merasakan juga kan kita hampir seumuran gitu kan. Sudah seumuran kita ya. 17 plus ya. Oh bukan, 18 plus gitu. Oh. Ditonton. Bisa ditonton 18 ke atas. Ada teman-teman yang mungkin sudah nikah gitu, sudah mapan, sudah S2, sudah punya usaha sendiri atau punya gaji yang tetap UMR Jakarta, biaya hidup Jogja gitu. S2 itu bukan privilege juga kan? Enggak, maksudnya kan dia punya kesempatan untuk belajar lebih banyak dari kita dan sistematis gitu loh, daripada kita yang cuma belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Kadang seolah-olah kita melihat kehidupan orang lain, mungkin Itu teman-teman lebih indah daripada kehidupan kita sendiri. Dia nyari kerja tiba-tiba langsung dapet aja gitu kan. Kok kita Terus susah tiba-tiba ya udah gitu. nikah, kerja udah mapan, keluarga kayak udah bahagia gitu, perfect gitu ya Kok kayak. kita susah ya, kita belajar udah mati-matian, kepare, TOEFL gitu. Tetap 453 doang nilainya, nggak naik-naik. Sedangkan teman kita cuma belajar di YouTube doang. Jadi Maksudnya gimana ya? Effortnya Iya beda gitu ya. Effortnya tuh kayak temen aku cuma di YouTube doang nih, gratisan, atau yang nggak mau merendahkan ya, tapi kan effort kita kan lebih banyak gitu. Karena kita juga kita usahanya nggak cuma tenaga ya, tapi juga finansial. Finansial gitu ya. Kita udah menggunakan waktu kita 2 bulanan kemarin buat TOEFL, ternyata TOEFL kita masih 453. Apa yang salah dari kita gitu loh. Sedangkan teman kita langsung nilainya wah udah naik 530, baru tes pertama 493, habis itu 530. Gila. Kayak apa ya? Aduh, langsung insecure kan. Kayaknya kita nggak berguna banget jadi manusia. Kayak kita kayak apa sih yang salah dari kita, kurang belajar apa sih kita, padahal setiap malam kita tuh belajar gitu kan. Ya mungkin sampai tidur mungkin gitu ya, buku TOEFL gitu ya. Perbandingan belajarnya tuh kayak gini, 50 sama 10. Jadi kita belajarnya 50 menit, istirahatnya 10 jam. 10 jam betul-betul 50 jam 10 jam ya. Tapi kan kita tetap belajar gitu loh Mbak. Kita memaksimalkan waktu kita untuk belajar, atau kan teman kita itu belajar ya. Jadi dia cuma bilang aku cuma belajar di YouTube doang kayak gitu. Gitu mungkin. Cuman kadang nggak ada beberapa fenomena yang kadang orang-orang yang seperti itu yang bilang aku cuma belajar di YouTube doang, sebenarnya dia udah mempersiapkan amunisinya, bukunya tiap malam kayak gitu ya. Bisa jadi cuman dia mau belajar. Bisa jadi juga kadang mungkin kayak kita dia emang jenius dari lahir gitu ya. Ya bisa jadi juga sih, bisa jadi juga nih kan, misalnya walaupun tiap orang itu kan punya passionnya masing-masing, dan kita juga punya, nggak cuman bisa di satu hal, bisa jadi kita bisa di lain hal. Misalnya Kak Risti nih merasa kayaknya belajar TOEFL bahasa Inggris ini susah bla 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 bla, jangan-jangan Kak Risti punya bakat di lain hal gitu kan. Kayaknya nggak ada. ngomong aja masih suka salah gitu kan. Enggak. Kalimat apa rasanya ya. Itu aja manusia ya. Katanya kan tadi masalah itu adalah pendewasaan terbaik. Itu sih yang mungkin kembali lagi bagaimana kita merefleksi diri, bagaimana kita mencari potensi, kira-kira apa yang bisa kita tempuh, apa yang bisa kita jalani, apa yang bisa kita asah dari potensi-potensi. Kadang itu saya rasa banyak sekali teman-teman seusia saya, bahkan teman SMA, teman kuliah, kita berada di fase yang sama sebenarnya Kak. Kita sama-sama melihat kayaknya kehidupan orang lebih baik. Tapi gitu kita kan melihat teman-teman yang udah di atas kita levelnya kayak gitu. Jadi kita lupa bahwasanya mereka juga memulai sebenarnya lebih awal gitu. Kenapa gimana Kak? Cerita aja. Bisa jadi nanti teman-teman mungkin dari teman-teman mungkin kayak merasakan yang sama. Gimana ya? Sebenarnya hal ini kan kayak biasa aja gitu. Maksudnya tapi karena kita ya belum pernah mengalaminya, atau ini pertama kali terjadi dalam hidup kita karena kita usia 20-an ke awal 20-an. Ya gimana? Ada teman-teman yang mungkin sudah nikah gitu, sudah mapan, sudah S2, sudah punya usaha sendiri atau punya gaji yang tetap UMR Jakarta, biaya hidup Jogja gitu. S2 itu bukan privilege juga kan? Enggak, maksudnya kan dia punya kesempatan untuk belajar lebih banyak dari kita dan sistematis gitu loh, daripada kita yang cuma belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman kita yang udah bekerja itu tadi, yang udah bekerja UMR Jakarta, jadi BUMN, UMR Jakarta
terus biaya hidup Jogja kayak gitu kan enak banget ya, bisa nabung, ada temen yang main saham dan lain sebagainya gitu. Tapi ada juga teman-teman yang kita nggak pernah lihat kalau dia pernah jatuh bangun gitu, jatuh bangun usahanya bangkrut berapa gitu kan, udah berani utang sana sini dengan bermodal kepercayaan atau apa untuk memulai usahanya. Itu kan sebuah keberanian yang luar biasa. Kadang kan ya kita takut, kita yang takut gitu, kita nggak punya keberanian untuk utang misalnya. Ada juga teman-teman yang sebelum dia nikah dia pernah patah hati parah gitu, sampai terluka, sampai menutup hatinya, dan ada seorang laki-laki yang mengetuk hatinya kembali dan dia berani untuk membuka hatinya, lalu akhirnya gitu menikah ya. Kayak gitu kan. Ada teman-teman yang ya usia 20-an kayak jadi gitu memang kan wajar gitu. Setiap orang punya fasenya masing-masing dan kita dia patah, punya effortnya masing-masing. tumbuh lagi. Kita salah arah, berbalik arah gitu. Misal mau S2 tapi nggak jadi nih, kayaknya nggak worth it bagi aku kayak gitu. Kita balik lagi, kita nyari apa nih yang sekiranya cocok buat aku gitu. Cuman asal jangan berhenti berusaha aja. Betul. Jadi kalau saya melihat sekarang sih peluang itu sudah semakin luas sih Kak. Banyak orang sekarang sudah berbeda paradigma ya, menggunakan paradigma bahwa pendidikan itu bukan satu-satunya bukti bahwa setiap orang tuh punya skill gitu kan. Kayak misalnya sekarang kesempatan, bagaimana misalnya kayak katanya Kak Arisi tadi, sekarang kita sudah banyak menggunakan platform ya kan, sudah banyak misalnya desain grafis sudah ada, semuanya sudah ada gitu. Jadi kita nggak harus melabelkan skill seseorang itu pada bagaimana posisi dia dan sebagainya. Cuman kita diberi kesempatan yang di masa seperti sekarang ya, di masa yang kita serba digital, bagaimana kita mengambil kesempatan itu. Cuman yang sulit sekali itu adalah keberanian tadi, misalnya keberanian mengambil resiko, misalnya utang dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya sih yang saya dengar yang sampai bangkrut dan lain sebagainya, bagaimana ia bangkit dan lain sebagainya. Itu kan ada effortnya sendiri gitu ya. Kadang kita takut mengambil resiko itu, padahal kita tidak mengambil resiko itu lebih beresiko gitu kan ya Kak. Nanti malah di ini apa, kok orang ini, kita malah nyalahin Tuhan, kita malah nyalahin sesuatu yang di luar diri kita. Kok ini udah sukses sih, kita nggak sukses, padahal kita nggak usaha apa-apa kita gitu belum kan. mulai gitu kan. Kita cuma meminta terus, minta, tapi nggak ada usaha di situ, ya sama aja kayak gitu. Ya tapi kan kita ada yang usaha dan juga minta ke Allah belum dikasih gitu kan. Ya nggak tahu ya, jalan hidup kayak ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan kan, memang hal-hal seperti itu. Betul. Kita harus, tapi di usia segini nih saya merasa saya lebih bijak gitu. Saya maksudnya saya kayak dulu terlalu menggebu-gebu. Kenapa sih sedihnya minta ampun. Misal aku nggak lulus SNMPTN dan lain sebagainya ya. Kenapa sih aku nggak lulus SNMPTN di sini? Apa sih salah aku atau apa? Nangis dan segala macam. Tapi setelah itu lebih diburu-buru gitu loh, SBMPTN belajar dan lain sebagainya, belajarnya udah mateng tapi ya lulusnya cuma kemarin justru waktu SBMPTN saya kena banjir loh Kak. Iya, saya juga kena banjir waktu itu. Astagfirullahaladzim, itu kan belum lagi tragedi banjir. Terus kayak saya kan sama bapak saya gitu kan, kasihan bapak saya udah tua gitu, nganter anak perempuannya cuma buat ujian kayak gitu. Dan kayak kita udah doa sepanjang malam, kita juga ikut sholat duha, istighfar, semuanya lah gitu ya, sholat taubat di sekolah gitu kan, kan ada istighosah bersama untuk lulus UNAS dan SBMPTN gitu. Tapi kan kita nggak dapet yang kita mau gitu, dan kayak ini kayak kesel atau apa gitu kan. Tapi tiba-tiba di umur sekian kita masih di gini-gini aja, kita lebih bijak gitu loh, kita lebih menerima. Terus kayak ya hidup itu bukan cuma ilusi pencapaian aja gitu, kita tertipu oleh itu semua. Tapi kan kita bertemu dengan orang-orang baru, kita baca buku lagi, kita menambah wawasan kita bahwa sebenarnya masalah kita dulu itu kecil gitu kan, dan kita sudah bisa melewati itu. Kita menikmati masa-masa sekarang yang juga PPKM ya, dimana kita lebih mengenal diri kita yang ada di dalam gitu. Self love-nya kita diasah di situ. Jadi masa-masa seperti sekarang itu memberikan waktu kepada teman-teman ya, kepada kita untuk lebih ke me time gitu ya. Bagaimana kita merefleksi diri, kira-kira sejauh mana atau apa yang belum kita lakukan, atau apa yang sebenarnya belum kita lakukan dan harus kita lakukan ke depannya. Mungkin seperti itu.
Nah, kalau berkaitan dengan itu tentang karir ya, Kak, kita bicara karir dan beberapa kegagalan-kegagalan atau masalah-masalah yang dialami oleh ya usia-usia quarter life crisis lah ya, umur 20-an.